Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tab menu yang ada di Microsoft Word. Selain menu Home yang merupakan menu utama pada Microsoft Word, di sini kita juga ada yang namanya menu Insert. Nah, menu Insert itu isinya apa aja sih? Yang pertama ada page, kemudian ada tables, ada illustration, ada edge in, ada media, link, command, header, text, simbol, dan yang lainnya. Kita mulai dari page terlebih dahulu. Di dalam tools page ataupun di dalam menu page, di dalam submenu page itu ada 3 tools yang bisa kita gunakan. Mulai dari cover, blank page, sama page break. Nah, cover break berfungsi untuk membuat sebuah cover secara otomatis ataupun kita sebut dengan template cover. Kalian bisa klik saja, nanti akan muncul beberapa cover yang bisa kalian gunakan. Atau di bawah sini ini juga ada more cave page. Nah, ini bisa digunakan juga. Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nanti ketika udah diklik, ini bisa diubah-ubah mulai dari tulisan, gambarnya, ataupun bentuknya. Jadi bisa disesuaikan kembali. Meskipun untuk cover page ini sangat jarang digunakan oleh para pengguna Microsoft Word. Nah, selanjutnya ada yang namanya blank page. Blank page berfungsi untuk menambahkan page kosong ataupun halaman kosong di Microsoft Word. Contoh, kalian coba lihat di bawah ini guys. Nah, nggak kelihatan ya. Kita geser aja. Oh iya, kelihatan ternyata. Nah, di sini ada page 1 of 1. Nah, ini artinya kita berada di halaman ke-1 dari satu halaman. Ketika kalian ingin membuat halaman selanjutnya, tinggal tekan aja blank page. Tuh, 2 of 2 ada di halaman kedua dari 2 lembar. Nah, intinya yang belakang ini adalah jumlah halaman yang kita miliki. Nah, contoh lain, kita buka file yang udah ada tulisannya. Kita scroll, semisal ini halaman 10. Kita ingin menambahkan satu halaman kosong setelah halaman 10 dan sebelum halaman 11 ini. Maka taruh ada kursornya di terakhir, kemudian ke insert, tekan blank page. 1, 2. Nah, kalian bisa lihat, ini ada satu lembar kosong. Nah, selanjutnya di bawah blank page ada yang namanya page break. Sebenarnya untuk fungsi dari page break sama blank page itu hampir-hampir sama. Kalau blank page itu membuat satu halaman kosong, kalau page break itu fungsinya untuk mengakhiri penulisan di halaman tertentu untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Kita contohkan guys. Nah, ini adalah 4 di bagian bawah. Semisal kalian ingin halaman yang ini itu hanya sampai titik ini aja. Nah, halaman 4 itu ada di nomor 4 ada di halaman selanjutnya. Nah, caranya kalian tidak perlu enter ke bawah, itu nggak perlu. Tapi kita bisa menggunakan tools yang namanya page break. Ini kalian klik saja. Nah, otomatis yang atas itu hanya sampai titik ini, dan yang bawah itu kita mulai dari 4 kembali. Ini titik, ini mulai dari 4. Nah, itu fungsi dari page break untuk mengakhiri penulisan di halaman tertentu agar lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, di sampingnya ada yang namanya tables. Nah, fungsi dari tables ini adalah untuk menyisipkan sebuah tabel di Microsoft Word. Kalian ingin tabel yang berapa kali berapa, tinggal klik aja. Kemudian di sini kalian bisa pilih 8 kali 4, ada 9 kali 8, 9, 10 kali 8. Kalau kurang kalian bisa ke insert, bisa masukkan di sini ingin kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa. Kalau udah tinggal di OK aja, nanti akan muncul. Nah, untuk editnya ada di menu desain sama layout ya guys. Nah, itu adalah fungsi dari tables. Nah, di sampingnya ada illustration. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan meskipun cukup jarang juga ya digunakan. Yang pertama ada picture. Picture digunakan untuk menyisipkan sebuah gambar ke dalam Microsoft Word. Kita klik di bagian picture, kemudian this device. Ya, tinggal cari aja gambar mana yang ingin kalian masukkan ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya setelah menu picture ini ada yang namanya save. Subpaste ya. Save ini berfungsi untuk menyisipkan suatu objek di Microsoft Word dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari segi 4, kemudian kita lihat ada apa lagi? Ada segitiga, ada tanda plus,
Nah, ini ada banyak ya. Tanda panah juga sama guys. Pembuatannya ada di menu shapes ya, di bagian insert, kemudian shapes yang ini. Nah, bintang juga ada. Nah, ini bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di bawahnya ada icon. Nah, icon ini digunakan untuk menyisipkan icon-icon yang tidak ada di Microsoft Word. Nah, ini tapi harus online ya. Kita lihat offline juga bisa, tapi picture-nya ataupun iconnya udah ada di laptop kita ya guys, ataupun di komputer kita. Di bawahnya ada 3D model. Di sini juga saya nggak ada 3D model bentuknya. Ini jarang juga digunakan. Kemudian ada Smart Art. Nah, Smart Art digunakan untuk membuat sebuah bagan ataupun grafik ya tertentu di dalam Microsoft Word. Di sini kalian udah ada contoh-contohnya dan template-templatenya, tinggal pakai aja dan nanti tinggal diedit aja. Semisal ini kita oke, tuh udah muncul. Di sini tinggal kalian tambahkan teksnya. Ini udah bisa kok guys. Nah, ini adalah pembuatan dari grafik ya di dalam Microsoft Word. Nah, lanjut, di bawahnya ada card. Kalau yang atas Smart Art ini membuat sebuah grafik, kalau card itu juga sama grafik, tapi grafiknya adalah bentuk diagram batang. Nah, insert card ini ada berbagai macam jenis dan bentuk. Line juga ada yang garis-garis saja. Nanti lain kali kita bahas lebih detailnya ya. Intinya ketika kalian ingin membuat sebuah grafik batang ataupun grafik garis, nah bisa menggunakan menu ataupun tool cards ini. Tinggal klik saja, tinggal di OK. Kita tunggu. Nah, udah muncul. Ini bisa terhubung dengan Excel juga ya untuk perhitungannya, jadi menyesuaikan. Tuh, di sini kalau kita ubah menjadi angka 3, nah ini di sini juga otomatis berubah, guys. Tuh, ini ubah angka 1. Tuh, akan berubah. Jadi otomatis ya. Ini memudahkan kita dalam membuat sebuah grafik di aplikasi Microsoft Word. Nah, di bawahnya ada screenshot. Screenshot fungsinya untuk menangkap gambar di layar laptop kita. Kalian klik saja. Kemudian, nah, ini udah screenshot, guys. Tinggal pilih mana, di bagian mana aja yang ingin kalian screenshot. Di blok ya, tahan. Lepas otomatis akan masuk ke aplikasi Microsoft Word. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word ingin screenshot tidak perlu menggunakan sebuah aplikasi. Contoh aplikasinya ini guys. Ada aplikasi yang namanya Linkshot. Ini fungsinya sama. Blok tinggal kita save. Tapi kita cancel aja. Nah, itu adalah fungsi menu apa nih? Menu illustration ya yang ada di Microsoft Word. Di sampingnya, di samping tools illustration yaitu ada add-ins. Add-ins ini fungsinya banyak. Kalau kalian pernah dengar extension, nah kurang lebihnya fungsi dari add-in itu seperti extension. Nah, contoh di sini my add-ins, saya udah menambahkan beberapa sih ya. Kelihatan apa enggak? Nah, ini kelihatan ada emoji sama Mendeley cat. Nah, ini adalah extension ataupun add-in yang telah saya tambahkan ke aplikasi Microsoft Word saya. Mungkin punya kalian kalau di menu insert ini nggak ada menu emoji seperti ini ya guys, karena ini adalah ditambahkan secara manual. Kemudian di bagian referensi ini juga ada saya tambahkan aplikasi Mendeley ya untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, mungkin lain kali nanti kita bahas mengenai ini guys. Nah, lanjut, ini ada media online. Ini digunakan untuk menautkan video online ke aplikasi Microsoft Word, tapi jarang digunakan juga. Nah, di sampingnya ada link. Nah, links yang pertama fungsinya untuk menghubungkan suatu tulisan dengan dokumen yang ada di Microsoft Word kalian. Contohnya gini, guys. Kita tuliskan aja belajar deh. Tuliskan aja belajar. Nah, semisal kalau diklik ini nanti akan terhubung ke dokumen tertentu. Nah, caranya kalian blok, kemudian tekan link, dan kalian tautkan ataupun pilih ini ya, dokumen yang ada di laptop kalian. Oke. Tuh, nanti hasilnya akan begini. Nanti ketika kalian tekan CTRL, kemudian klik tulisannya, nah akan otomatis terhubung dengan dokumen tersebut. Nah, kita tunggu. Oh, dokumennya nggak ada ya ternyata.
Ini nanti akan terhubung dengan dokumen yang kalian pilih tadi. Nah, itu adalah fungsi dari link. Bookmark juga jarang digunakan. Ini juga untuk membuat sebuah referensi ya, cross reference. Ya, pembahasannya lain kali. Nah, selanjutnya di sampingnya ada menu komen. Ini cukup sering digunakan ketika kalian mengerjakan suatu bimbingan ataupun skripsi ya dan yang lainnya. Mengerjakan tugas akhir, contoh semisal gini guys. Nah, terkadang ini kan kalian kirimkan ke dosen penguji kalian. Nah, kemudian ada yang salah di bagian penulisan ataupun isi dari tugas ilmiah kalian. Nah, di sini semisal ini di blok, kemudian ke insert, klik comment. Nah, ini sama dosen kalian biasanya ditulis datanya mana ataupun apa. Nah, datanya mana? Oke, jadi nanti kalian bisa melihatnya tuh di sini. Oh, ternyata tulisannya ini salah tuh. Atau gimana ya, tulis salah. Nah, ini biasanya menjadi koreksi kalian ketika mengerjakan tugas akhir, karya ilmiah, skripsi, ataupun yang lainnya. Untuk menghapusnya, klik kanan, kemudian tekan delete. Nah, itu adalah untuk menghapus dan menambahkan komen di aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya di sampingnya ada yang namanya header and footer. Header and footer berfungsi untuk mengatur atas dan bawah dari lembar kerja Microsoft Word. Nah, contoh ketika kalian klik 2 kali di atas. Nah, ini kan ukuran kertas hanya segini, guys. Yang atas untuk mengaturnya itu namanya header. Nah, untuk header, untuk mengatur header sendiri, kalian bisa klik di sini. Untuk menambahkan apa, logo, tulisan, ataupun apapun itu, kalian bisa menggunakan menu header ini, guys. Nah, header. Apa ya, ini masukkan logo apa juga bisa, gambar apa ataupun tulisan apa ini bisa guys. Untuk mengatur lembar kerja di bagian atas itu adalah header. Nah, di bawah header ada yang namanya footer. Kalau header atas, kalau footer itu bawah. Nah, ini juga sama. Tuh ada di bawah, ini footer. Maka yang kita klik footernya. Nah, nanti akan bisa ditambahkan oke atau apa tulisannya ya. Ini bisa guys untuk mengadakan header and footer tuh. Nanti akan ada tulisannya samar-samar seperti ini. Nah, lanjut, ada header, ada footer, di bawahnya ada page number. Page number sebenarnya penjelasan dari page number itu ada panjang ya guys, karena untuk pengelolaan page number itu berkaitan dengan menu-menu yang lain. Tapi pada intinya page number fungsinya untuk menambahkan penomoran di Microsoft Word. Kalau kalian penomorannya ingin di atas, nah maka gunakan yang top. Tuh atas kanan, atas tengah, ataupun atas kiri. Kita contoh atas kanan, klik saja. Nah, nanti di dalam headernya akan ada penomoran di atas kiri. Kalau ingin di bawah, tuh ini kan di bawah tadi tulisan ini ya guys. Maka kita pilih yang button. Nah, bawahnya mana? Mau tengah, mau kiri, ataupun kanan. Kalau tengah, klik saja tengah. Nah, nanti akan ada nomor ataupun angka satunya tuh. Di atas ada, di bawah aja. Untuk menghilangkannya, klik aja 2 kali. Nah, di sini page number, pilih remove page number guys. Di atas, nah udah nggak ada ya. Nah, itu adalah fungsi dari header dan footer ya. Nah, lanjut di sampingnya ada teks. Ini ada beberapa macam yang bisa kita gunakan, mulai dari textbox. Textbox sendiri untuk menyisipkan teks dalam suatu kotak. Kalian klik saja, tuh bisa ya seperti ini ya. Nanti kalian tuliskan aja apa yang ingin kalian tuliskan guys. Jadi untuk menyisipkan suatu teks ataupun tulisan di dalam suatu kotak ataupun box. Nah, lanjut di sampingnya ada Quick Spark. Quick Spark ini untuk mengedit suatu teks dalam format tertentu. Jarang digunakan juga. Di bawahnya ada Insert Word Art ataupun tulisan yang ada art-artnya gitu ya, agak sedikit menarik. Kita klik saja, tuh di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Meskipun untuk versi yang baru ini nggak selengkap yang dulu guys. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word versi lama ya 2013, 2010 itu word artnya lebih komplit daripada yang sekarang. Mungkin penggunaan word art udah sedikit jarang ya, makanya ya udah jarang digunakan aja gitu untuk word art ini sendiri. Nah, lanjut. Wah, ini hapusnya klik kanan, kemudian pilih tekan delete.
Nah, selesai. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada yang namanya apa nih? Klik. Yang namanya add a drop card. Nah, add a drop card ini fungsinya untuk menebalkan ataupun untuk membuat huruf awal tulisan itu menjadi besar. Kita contoh di yang ada tulisannya. Nah, di sini scroll mana? Nah, ini guys. Contoh tulisan ini kita blok aja, kemudian tekan ini guys. Klik. Nah, nanti seperti di berita ya. Nah, tulisan awal dari paragraf tersebut itu akan besar seperti ini. Selanjutnya pada tahun 1971. Nah, kalau kalian lihat di koran-koran ataupun di berita-berita itu kan ada yang seperti ini. Nah, ini pemakaiannya menggunakan tools add a drop card. Nah, lanjut di atasnya ada signature line, membuat garis, juga tanda tangan elektronik ya, ini juga jarang digunakan. Kemudian di bawahnya ada insert data and time. Ini untuk menambahkan tanggal sih. Ini juga jarang sih guys. Untuk sekarang tanggal 8 bulan 10. Nah, di bawah tanggal 8 bulan 10 oke aja. Otomatis akan muncul tanggal. Ya, guna nggak guna ya. Nah, di bawahnya ada yang namanya objek. Ini juga untuk menyisipkan objek yang ada di komputer kita. Kita klik ataupun dari aplikasi lain ya, seperti CorelDRAW, Microsoft Excel, dan yang lainnya itu kalian bisa sisipkan menggunakan menu objek ini. Nah, di sampingnya ada yang namanya simbol. Di simbol sendiri ada dua. Yang pertama ada equation, kemudian ada simbol sendiri. Nah, equation kita gunakan untuk menulis rumus matematika. Tuh. Kalian mau rumus yang bagaimana? Tinggal kalian pilih aja ya. Ini semua ada di equation. Atau yang udah jadi juga ada guys, insert equation, pilihnya kliknya yang tanda ke bawah. Nah, ini tinggal kalian ubah-ubah angkanya aja, nanti akan jadi rumus matematika yang cukup rumit ya, bahkan sangat rumit ya. Saya aja nggak suka guys. Di bawahnya ada simbol. Simbol ini fungsinya untuk menyisipkan simbol yang nggak bisa kita gunakan shortcutnya ataupun yang nggak ada di keyboard. Tekan more simbol aja biar banyak. Tuh, ini ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Nah, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Ini simbolnya gratis dan nggak perlu install lagi. Insert, kita close, tuh udah nggak ada tanda salib ya. Nah, lanjut di sampingnya ada emoji keyboard. Nah, ini adalah menu yang kita tambahkan lewat my add-in ini guys, yang tadi. Oke, meskipun ini nggak bisa kita gunakan ya, karena kita sedang keadaan offline. Oke, kurang lebihnya itu aja menu-menu insert yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Word, meskipun gak terlalu detail ya guys, karena ya fungsinya fleksibel aja. Pembuatannya seperti tabel ini yang gak hanya membuat tabel ya, bisa membuat kolom tanda tangan dan yang lainnya. Begitu juga dengan tools-tool yang lainnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja guys, gak apa-apa. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya.